Pembaca yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam pembacaan cerita inspiratif Lentera di Kaki Senja. Pada kali ini sampai pada judul Terjangkit Kutukan Demit. Suatu hari di desa Randu Kumbala tersiar kabar merebaknya penyakit aneh. Hampir seluruh warga merasakan gejala yang sama. Sakit kepala, pandangan kabur, demam, mual, dan diare. Beberapa warga merasakan badannya menggigil, terlebih setelah berdiam. Mbah Mangun, orang sakti di desa Randu Kumbala, menyebutkan bahwa penyakit yang merebak saat ini ada hubungannya dengan pohon randu di sumur Kumbala yang roboh. Memang tak lama setelah pohon randu itu roboh, warga merasakan gejala yang disebutkan tadi. Kabar itu membuat warga tak berani mendekati pohon randu yang roboh tersebut. Maka tak heran sampai saat ini pohon randu itu masih melintang dan menghalangi jalan desa. Padahal jalan itu merupakan jalur satu-satunya menuju kota kecamatan, termasuk juga menuju pasar. Mereka yakin pohon randu yang roboh itu merupakan tempat demit penunggu sumur Kumbala yang saat ini tengah mengamuk. Beberapa warga berbondong-bondong ke tempat Mbah Mangun. Mereka meminta sarana untuk tolak bala. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Mbah Mangun meramu beras kuning, daun pandan, dan potongan serai, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang lawan. Setiap ada warga yang bertandang ke rumahnya, ia memberinya satu bungkus. Pasanglah sarana ini di atas pintu masuk rumahmu. Atas izin Tuhan, demit Randu Kumbala tidak akan berani mengganggumu lagi. Begitulah pesan Mbah Mangun pada tamu-tamunya. Mbah Mangun mematok mahar Rp50.000 untuk setiap bungkus ramuannya. Keesokan harinya, Kasno, pemuda kekar berbadan legam, pergi ke pohon randu yang roboh itu. Berbekal gergaji mesinnya, ia memotong dahan randu yang melintang di jalan. Maksud Kasno agar jalan segera dapat dilalui warga. Sontak banyak warga yang mengamuk. Awas Jano, berani dekat dengan pohon randu. Demit randu bisa ngamuk kamu, ujar Yusuti dengan lantang. Tapi Kasno tidak menghiraukannya. Jangankan hanya demit randu, seluruh demit randu Kumbala, aku jelas tidak gentar, teriak Kasno sambil menyalakan mesin gergajinya. dasar bocah mendem gadung, kata Yusuti. Suara gergaji mesin Kasno memecah kesunyian. Warga yang ketakutan tak henti memohon perlindungan dari Tuhan dan kemudian bergegas masuk ke rumah. Satu persatu dahan pohon randu terpotong. Jalan desa sebentar lagi dapat dilalui. Kasno, pemuda pemberani, bergegas meninggalkan tempat angker itu. Ia pulang sebelum tengah hari. Setiba di rumah, Kasno merasa tidak enak badan. Badannya demam, mulutnya pahit, tangan kaki dan sekujur tubuhnya menggigil. Istri dan anak-anaknya pun merasakan hal yang sama. Makanya
Lain kali kalau diingatkan jangan ngeyel toh. Mertua Kasno mengingatkan. Aduh, minum panas mbok. Kasno minta tolong. Hari berikutnya keanehan terjadi. Pohon randu yang tinggal batangnya itu terlihat kembali berdiri tegak. Peristiwa itu semakin meyakinkan warga betapa pohon randu itu dihuni demit yang sangat sakti. Warga merinding, Kasno pun demikian. Keresahan di desa Randu Gumbala sampai di telinga kepala desa. Dengan didampingi petugas kesehatan, kepala desa menyambangi rumah Kasno. Menggunakan stetoskop, Kasno menjalani pemeriksaan. Sini Pak, saya lihat jari panjenengan, pinta Pak Toto petugas kesehatan puskesmas. Kasno segera mengelurkan tangannya, tapi kemudian, "Ya ngalah!" teriak Kasno. Tetes darah keluar dari ujung jari tengah. Petugas menyeka dengan kaca selembar korek api. Nah Pak Kasno, panjenengan minum obat ini dulu. Besok kalau hasil laborat sudah keluar, Bapak akan saya kasih obat yang baru. Saran petugas kesehatan lantas pamit. Kas, diminum obatnya ya, biar sembuh. Kami berdua pamit dulu, kata kepala desa. Kasno hanya mengangguk. Pada hari berikutnya, Pak Toto datang ke rumah Kasno. Wajah Kasno tampak sangat pucat. Petugas menerangkan bahwa Kasno sakit malaria. Malaria itu penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium. Penyebar penyakit ini adalah nyamuk Anopheles betina. Malaria itu menular. Maka warga harus menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membiarkan wadah tergenang air. Bisa-bisa jadi tempat berkembang nyamuk. Pak Kasno, obat sampean saya tambahi ya. Pak Toto mengeluarkan plastik resek berisi 4 macam obat. Jangan lupa diminum obatnya, pinta Pak Toto lantas pamit. Seminggu berlalu, kabar duka terdengar sampai telinga kepala desa. Si Kasno, pahlawan pembuka jalan, meninggal dunia karena sakitnya. Berita kematiannya memunculkan banyak anggapan. Sebagian warga masih meyakini kalau Kasno kualat demit randu. Oh alah Kasno, coba kamu nurut kata-kataku. Tentu tidak begini kejadiannya. Yusuti meratapi yang terjadi. Perlengkapan untuk memandikan jenazah telah siap. Pak Kaum Rois memerintahkan warga untuk mengangkat jenazah Kasno untuk dimandikan. Namun alangkah terkejutnya, warga begitu melihat tumpukan obat dari Pak Toto yang masih utuh. Rupanya Kasno tidak meminum obat-obat itu, sehingga penyakitnya telah jauh menggerogoti tubuhnya. Kabar merebaknya penyakit malaria perlahan dapat diterima oleh masyarakat. Pak Kepala Desa dan seluruh warga lantas bergotong royong membersihkan lingkungan. Tampak sampah berserakan di sekitar Randu Gumbala. Rupanya pesta saparan 3 bulan yang lalu menyisakan wadah yang digunakan untuk tempat nyamuk berkembang biak. Pembaca yang budiman, demikianlah akhir cerita yang berjudul Terjangkit Kutukan Demit. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Salam dan sukses selalu. Nuwun.